Kalau Mbak Dewi ngajarin perkalian pecahan gimana caranya Mbak Dewi? Katakanlah setengah kali 6. Caranya gimana kira-kira? Itu disederhanakan dulu, Pak. Caranya? Yang 6 disederhanakan dengan 2. 6. Oh gini maksudnya. Oh iya saya tahu. Maksudnya gini. Gitu ya? Iya. Gini ya. Iya, Pak. Oke, kalau kayak gini boleh nggak? Boleh nggak? Bisa. Menurut saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Cara yang kayak gini itu harus hati-hati. Ya. Kalau saya sama-sama dibuat pecahan semua, Pak. 6-nya per 1 juga. Jadi anak nggak bingung. Oke, gini. Permulaannya gimana cara ngajar pertama kali perkalian kayak gini, Bu? Pertama dulu ngajarin kayak gini tuh gimana dulu? Awalnya diberi pecahan sama pecahan semua, Pak. Kemudian setelah paham pecahan sama pecahan, baru dikombinasi pecahan dengan yang bukan pecahan, begitu Pak. Jadi anak ketika menemukan yang seperti itu, yang 6 itu, nanti akan anak membuat pecahan sendiri. Oh berarti 6 itu sama dengan 6 per 1, begitu Pak. Dan Oke, saya tanya nih Ibu Bapak, ada nggak ya contoh dalam kehidupan sehari-hari setengah dikali 6 itu? Ada nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ibu membeli gula itu termasuk bukan Pak? Mbak gimana? Jadi yang soal cerita atau bagaimana Pak? Gimana? Jadi ibu membeli gula, ibu di rumah mempunyai gula setengah kilo, lalu membeli lagi untuk membuat kue sebanyak 5 kali seperti. Jadi untuk menambah gula tersebut ibu membutuhkan sekitar 6 kali yang ada di rumah. Jadi berapa keseluruhan gula yang ada di rumah ibu, seperti itu. Mohon maaf kalau salah Pak. Oke. Nah, kalau contoh mungkin yang disampaikan Mbak Miftahur Rohmah itu mungkin agak tepatnya kalau di 6 kali setengah. Jadi menjumlahkan setengah gula ditambah setengah gula ditambah setengah gula tambah setengah gula. Ya. Nah, kalau setengah kali 6. Nah, Bapak Ibu, di pertama kali kita kuliah kemarin itu ada yang menyebutkan pentingnya kita mengenalkan konteks itu pertama kali. Pertama kali itu mengenalkan konteks dalam kehidupan sehari-hari, kemudian baru melakukan ilustrasi berupa gambar, ya, baru abstrak seperti ini ya. Ini itu abstrak Bapak Ibu ya. Simbol-simbol ini itu abstrak, ya. Jangan langsung ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya merekomendasikan tidak langsung seperti ini. Makanya mulailah dengan konteks. Contohnya apa sih Pak kalau pecahan setengah kali 6 itu? Nah, kalau di buku-buku teks, buku-buku pelajaran kayaknya nggak ada deh. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari. Kalaupun ada itu dalam soal cerita, ya itu buku jelek itu kayak buku jelek itu kayak. Iya. Dan nanti soal cerita itu belakangan Pak munculnya. Nah, belakangan dan waktunya kalau cukup. Iya. Nah, makanya saya bilang Bu, mohon jangan dibudak oleh buku teks gitu loh. Jangan diperbudak oleh kurikulum. Ya.
kurikulum itu memang meng-guideline kita, tapi boleh kita mengimprovisasi cara kita, dan itu tidak membelokkan kurikulum, enggak. Hanya kita yang sebagai desainernya gitu loh. Nah, saya contohkan Bapak Ibu. Bu Mita pernah beli donat? Pernah. Pernah setengahnya diminta oleh suaminya? Pernah. Nah, kira-kira kamu kasih berapa? Semua, Pak. Minta setengahnya kok kasih semua? Saya baik, Pak. Iya, ya. Berarti pertanyaannya salah. Jadi, misalkan, ini misal loh Bu ya, misal, bukan keadaan sebenarnya berarti. Mbak Mita punya 6 roti atau 6 donat ya. Kemudian ada orang meminta setengah, berarti kamu ngasih berapa? Setengah dari 6-nya kan, Pak? Nah, itulah namanya perkalian, Bu, Pak. Baru tahu ya. Baru tahu ya. Aduh. Saya ulangi, setengah, berapa tadi? Setengah kali 6 itu bisa kita analogikan dengan setengah dari 6. Contoh donat. Ya, donat ada 6. Ini 6 ya Bapak Ibu ya. Nggih. Nah, ini tuh satu kesatuan. Saya beli 1 dus. Nah, setengah dusnya gimana ya? Tinggal dibelah jadi 2, ya toh? Nggih. Satunya ini saya kasih ke Mbak Mita. Berarti yang dapat Mbak Mita berapa? 3. 3. Contoh paling mudah itu perkalian pecahan setengah dari 6. Atau gini caranya Bapak Ibu, kenapa kok bisa dapat 3? Nah, gimana kira-kira? Ya, saya itu membelah 6 itu menjadi 2 bagian. Prosesnya dari konteks, kemudian ilustrasi gambar, ya toh kayak gini toh. Kemudian dijelaskan kenapa kok dicoret kayak tadi loh. Ya. Nih, setengah kali 6 atau setengah dari 6 itu saya membuat 6 itu menjadi 2 kelompok. Paham? Nah, menjadi 2 kelompok. Dari mana 2 kelompok? Ini loh. Nih. 6 ini saya bikin 2 kelompok. Nah, kelompok pertama, kelompok kedua. Yang diarsir inilah 1 dari 2 itu. Jadi kalau dibuat kelompok berapa masing-masing? Masing-masing ada 3. Kalau dibuat 2 kelompok, masing-masing ada 3. Karena yang diminta adalah 1 dari 2, ya tinggal 1 kali 3. Hasilnya adalah 3. Itu Ibu Bapak. Nah, itu konteks ya. Saya itu gemes ya, Bapak Ibu ya, gemes. Kenapa? Ini konteks yang sederhana dan tidak pernah diajarkan oleh anak. Diajarkan ke anak. Langsung pokoknya ngene le, setengah ping 6 ini nih. Orang ini orang. Gitu loh. Bapak Ibu gemes. Gemes sama Mbak Dewi saya ya. Mbak Dewi ya. Lagi ya Mbak Dewi, misalnya nih, saya punya setengah kali 3/4. Beri contoh dalam kehidupan sehari-hari, 3/4 ada enggak ya? Dihubungkan dengan konteks yang masuk akal. 3/4 itu apa ya? Ada enggak ya 3/4 telur? Kita juga bisa memikirkan itu. Kalau ada ya oke, 3/4 telur. 3/4 kilogram apa? Gula. Ada nggak? Kalau nggak ada ya jangan itu. Cari contoh yang lain. Jangan dipaksakan. Konteks itu harus yang bisa dibayangkan anak, Ibu Bapak ya. Perlu ditanam ya. Konteks yang Anda pilih itu bisa dibayangkan anak. 3/4 telur. Apa masuk akal telur itu 3/4? Kalau kilo masuk akal, Pak. 3/4. Nah, kalau kilo masuk akal. Nah, itu loh maksud saya. Masuk akal itu artinya bisa dibayangkan anak. Oh,
Kalau kita ngasih konteks itu kok kayaknya nggak masuk akal, ya jangan dipaksakan gitu loh. Atau kita ubah menjadi yang lebih masuk akal. Misalkan kalau gula itu biasanya yang masuk akal kan 1/4 kilo ya. Ya. Ya toh ya. Nggih. Nah, setengah kali 1/4. Contohnya dalam konteks kehidupan sehari-hari apa? Ya gampang. Ya saya beli 1/4 kilo gula. Ya, kemudian setengahnya saya gunakan untuk membuat beberapa minuman. Ya kan? Berarti yang saya gunakan tadi berapa? Bukan sisanya loh ya. Beda loh, ya. Jadi yang saya gunakan adalah setengahnya ini. Jadi kalau saya gambarkan gini Bapak Ibu. Ini tuh gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa tadi? Gambar gula. Tahu gula Bapak Ibu? Nah, ini 1/4 itu ini Bapak Ibu. Sebenarnya itu ini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ini tuh nggak ada sebenarnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja ini nggak ada ya. Iya. Ini tuh untuk membantu kita biar tahu bahwa ini itu adalah yang ini tuh adalah 1/4. Nah, ini tuh bantuan ya, bantuan. Nah, ini tuh 1/4. Nah, setengahnya itu yang mana yuk? Tinggal dibelah jadi loro. Kenapa kok belah ini Bu Pak? Orang belah ini kangelan, ya. Belah kayak gini kesulitan. Makanya saya belah secara horizontal. Nah, jadi yang saya gunakan itu yang mana ya, Pak? Kira-kira yang mana, Pak, Ibu Bapak? Yang ini toh? Ini tuh setengah dari berapa? 1/4. Yang ini loh. Kenapa ini setengah dari 1/4? Saya ulangi ini. Ini tadi 1/4 ya, Bapak Ibu. Bentar, mohon maaf. Ini tadi 1/4 toh? Ya. Setuju ya, ini 1/4 ya. Setengahnya itu kan berarti ini toh Bu. Nih, ini setengahnya. Ini loh. Nggih. Ini tuh berapa? Kode wae saya belah ngene wae, belah dadi loro. Kita tahu bahwa ini tuh 1 ya. 1 dari berapa? Ya tinggal ini tuh 8. ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu Bapak Ibu. Lagi konteks ya, kemudian ilustrasi, baru kayak gini. Itu kata bener ya. Nah, kan pertemuan pertama kemarin kan begitu tuh. Ada yang nyampein begitu tuh kalau nggak salah. Pertemuan kemarin maksudnya ya. Nah, Iya, Bapak. Pak Mahmud ya yang ngomong ya. Kayaknya ya. Nggih, Bapak. Nah, udah dipraktekkan belum Pak Mahmud kayak gini? Oh, jelas sudah ya. Sampun. Nih, saya yakin sudah ya. Saya percaya sama Pak Mahmud. Nah, gitu Bapak Ibu, ini perkalian pecahan. Loh, kok perkaliannya itu bisa pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, perhatikan Mbak, Bu. Nah, tadi aduh, mana tadi? Ini kan 1/4. Aduh, salah 1/4. Ini 1/3 ya? Bentar. Aduh, saya kasih contoh yang lain aja ya Bapak Ibu ya. Setengah kali 2/3 ya, karena gambarnya sudah terlanjur. Ya. Ini 2/3 Bapak Ibu. Sepakat ini 2/3? Iya, Pak. Nah, terus dibagi setengah, kok dibagi? Dikali setengah ya. Dikali ya, setengah kali 2/3. Saya gambar dulu 2/3, ini 2/3. Kemudian dikali setengah. Setengahnya dari 2/3 itu berapa?
setengahnya itu adalah yang ini, yang saya arti 2 kali ini loh Bapak Ibu. Nah itu setengah dari 2/3 ya toh. Nah ini tuh berapa? Ini itu 1, ini 2 ya toh. 1 kali 2 berapa Bu? 2. 2 ya. Seluruhannya berapa Bu? 6. Ini 2, ini 3 keseluruhannya. Nah, kan penyebut itu keseluruhan toh, Bu? Ya. Nah. Kenapa kok ini yang ini aja, Pak? Ya karena ini yang kita cari toh. Jadi ini itu 1 balok, 1 baris balok, ini 2 baris balok. Jadi 1 kali 2, 2 kali 3. Ya toh? Ini itu berarti 2 dari atau berapa? Tinggal sederhanain atau ini dipindah Bapak Ibu. Ini dipindah, saya pindah ke sini. Ini artinya ini itu 1/3. Bisa bayangin Bapak Ibu ketika saya pindah sama dengan 1/3. Jadi ketika saya pindah nanti gambarnya jadi kayak gini. Ini loh, yang ini loh. Kan ini tadi Bapak Ibu ya, 2 ini kan? Ya. Nah, yang ini saya pindah ke sini. Nah, ini kan 1/3 Bapak Ibu. Tetap saya pindah ke sini Bapak Ibu ya. Ya. Pak, kalau ada siswa yang membuat gambarnya ini, yang depannya dulu gimana Pak? Setengahnya dulu yang dia gambar. 1/2-nya dulu. Bukan Ya, yang sebenarnya salah Pak. sebenarnya nanti jatuhnya hasilnya sama Bu, tetapi konteksnya menerjemahkan konteks ke kalimat matematikanya kurang tepat. Karena 2/3 dari setengah berbeda dengan konteks setengah dari 2/3. Saya bilang tadi konteks 1/4-nya adalah 1/4 gula kilogram ya. Yang mana setengah itu yang saya ambil, ya toh? Bukan setengah kilogram gulanya, ya toh? Paham nggak Bu? Paham Bu, Mbak paham Pak. Jadi mungkin jawabannya sama Bu, dan penyelesaiannya boleh menggunakan dibalik boleh. Yang menurut mereka gimana caranya silakan. Tetapi konteks ke sininya kurang tepat. Ya, konteks kemudian ke sininya kurang tepat. Karena saya kan tadi contohkan 1/4 gula toh. Kilogram gula maksud saya ya. Kemudian setengahnya saya pakai untuk membuat minuman beberapa gelas. Kita nggak tanya minumannya ya. Yang saya tanya adalah setengah dari yang gula tadi itu ya, setengah yang saya pakai itu maksudnya berapa? Nah, beda konteksnya kalau Ibu menggunakan kalimat matematikanya jadi seperti ini. Ini beda konteks ya. Beda konteks. Tetapi kalau anak mengerjakannya seperti ini, boleh kok Pak Bu. Boleh mengerjakan seperti ini, tetapi harus tahu bahwa konteks yang tadi saya contohkan itu seperti ini jadinya. Kalau mau ini itu dirasa pengen diubah, silakan diubah ke sini dulu, silakan. Tetapi konteks ke sini dulu itu harus benar. Gitu loh. Maksud saya paham ya Bapak Ibu. Jadi 2 kali 3 itu beda dengan 3 kali 2. Gitu loh. Beda. Ya. Tetapi ya misalnya nih saya punya konteks, itu konteksnya 2 kali 3 nggak boleh diterjemahkan sebagai 3 kali 2. Tetapi kalau anak mengerjakan setelah ini 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2, ya silahkan. Tetapi proses dari proses dari sini ke sini, maksud saya dari konteks ini ke sini harus benar dulu. Gitu ya. Jadi kalau nilai 100 ya tidak mencapai 100 kalau diangkakan ya kita ya.